banyak pengaduan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa yang sedikit mengkomplain terhadap persoalan ini, dan saya akan laporkan bagaimana tindak lanjut yang akan kami lakukan. Kemudian keuangan desa ya, terkait dengan turunnya pagu dana desa, yang saat ini baru turun tuh pagu dana desa yang sifatnya reguler ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kesempatan yang terhormat ini, saya menyaya ya. Kemudian yang saya hormati, mudah-mudahan sudah hadir di dalam pertemuan kita, Pak Ban 7, Kermater TNI AD. Yang kami hormati pejabat dari Dinas Koperasi se-Jawa Timur, pejabat dari Dinas PMD Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati dan kami banggakan para kepala desa ataupun perangkat desa yang hadir dalam pertemuan hari ini. Kesempatan yang terhormat ini, sebelum mulai, izin saya menyampaikan permohonan maaf. Seharusnya rapat kita sudah harus dimulai jam 9. Tetapi karena ada sesuatu hal, karena mendadak kami mendapat perintah untuk berangkat besok ke Aceh untuk melakukan pendataan khususnya desa-desa yang hilang ataupun desa-desa yang secara pemenuhan persyaratan desa, khususnya di desa-desa yang ada di Kabupaten Pidi Jaya, dan Kabupaten Biren. Itu kami akan turun selama 5 hari untuk melakukan pendataan di Aceh. Sehingga kami bolak-balik dipanggil Pak pimpinan, sehingga acara hari ini saya mohon maaf itu dilaksanakan terlambat. Sekali lagi, ini bukan kesengajaan, ya mohon maaf sekali lagi. Ya tadi saya mendengar ada celetukan, tetapi saya sekali lagi tidak ada maksud kesengajaan saya untuk tidak hadir tepat waktu. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf. Kemudian kesempatan yang berbahagia ini, saya izin akan menyampaikan sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh moderator terutama, yaitu terkait dengan isu-isu strategis yang ada pada desa, khususnya menyangkut skema aset maupun keuangan desa. Kalau kita lihat skema aset sebagaimana disampaikan tadi, materi yang diminta bagaimana skema pemanfaatan aset untuk pembangunan KDKMP. Kemudian juga ada isu terkait dengan mekanisme tukar-menukar tanah milik desa dengan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan KDKMP. Kemudian tindak lanjut beredarnya ada surat penyerahan tanah ya, yang disampaikan oleh para babinsa kepada kepala desa untuk menyerahkan tanah, yang memang kami beberapa hari ini menerima banyak pengaduan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa yang sedikit mengkomplain terhadap persoalan ini, dan saya akan laporkan bagaimana tindak lanjut yang akan kami lakukan. Kemudian keuangan desa ya, terkait dengan turunnya pagu dana desa, yang saat ini baru turun tuh pagu dana desa yang sifatnya reguler ya. Pagu dana desa untuk KDKMP itu belum disampaikan, sehingga ini akan mempengaruhi komposisi belanja khususnya 70-30%, dan akan berdampak kepada turunnya siltap ya. Terkait dengan pengurukan lahan, ya ada biaya cut and fill ataupun penimbunan yang membutuhkan biaya, yang mana pembiayaan ini di luar dari pembiayaan yang telah ditentukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Nah, maka dari hal inilah yang akan saya coba akan sampaikan kepada berbagai ketentuan atau berbagai kebijakan yang akan saya sampaikan. Baik, saya langsung masuk kepada Koperasi Desa Merah Putih itu ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika bicara koperasi ini, Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan salah satu prioritas dari Bapak Presiden kita, ya. Dari sejak beliau menyampaikan hal pertama kali ketika melakukan retreat
ya para kepala daerah di Magelang, dan ini dituangkan di dalam Perpres 12 tahun 2025 dan menjadi bagian dari visi Bapak Presiden, yaitu membangun dari desa. Maka kemudian dibentuklah Koperasi Desa Merah Putih ini dengan tahapan antara lain 4 tahap ya. Saya ingin mendudukan dulu, menyamakan persepsi dulu. 4 tahap ini meliputi tahap awal adalah tahap pembentukan, yang kemudian diikuti dengan tahap operasionalisasi dan pengembangan. Kemudian masuk ke 3 tahap evaluasi, dan tahap terakhir adalah bicara penguatan operasional dan usaha. Maka kemudian kita bisa lihat dalam tahap pembentukan badan hukumnya, next, itu mulai di tanggal 21-28 Februari 2025, Bapak Presiden itu memberikan arahan pada pelaksanaan retret di Akmil, yang kemudian diikuti di tanggal 18 Maret 2025 itu keluar Kemenkop terkait tata cara pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, dan kemudian dikeluarkanlah di tanggal 27 Maret 2025 itu Impres 9 2025 terkait percepatan Koperasi Desa Merah Putih pembentukannya. Kemudian diikuti dengan tanggal 2 Mei 2025 ditetapkan kebijakan yaitu Kepres 9 tahun 2025 terkait satuan tugas percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, dan tindak lanjut dari Impres 9 2025 maupun Kepres 2 9 2025, kami Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri ya per tanggal 7 Mei 2025 terkait percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang mana selanjutnya tahap pembentukan ini di-launching oleh Bapak Presiden kita pada tanggal 21 Juli 2025 ya di Desa Ampenan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Kemudian setelah selesai launching, maka ini menandakan masuk pada tahap operasionalisasi dan pengembangan. Bicara tahapan ini, operasionalisasi dan pengembangan ini dibentuk ya dengan 8 pilar. Pilarnya antara lain pertama adalah pilar terkait dengan pembentukan. Nah, satgasnya ini adalah antara lain adalah Satgas Nasional, Provinsi, Kabupaten Kota, Provinsi dipimpin oleh Gubernur, Kabupaten Kota dipimpin oleh Bupati Wali Kota, dan kami juga Mendagri mengeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran terkait pembentukan Satgas Kecamatan. Diharapkan di setiap kecamatan itu terdapat Satgas. Kemudian pilar kedua adalah terkait dengan peningkatan kapasitas. Kemudian pilar ketiga adalah skema aset. Pilar keempat terkait pembiayaan. Pilar keempat relaksasi, dan selanjutnya ada digitalisasi. Maka Bapak Ibu, dalam tahap operasionalisasi dan pengembangan, kebijakan awalnya dalam konteks penguatan pembiayaan, awal pembiayaan itu melalui mekanisme penguatan modal usaha koperasi melalui pinjaman. Sebagaimana kita ketahui Undang-Undang 25 tahun 92, modal koperasi itu terbagi 3, modal sendiri, modal pinjaman, maupun modal penyertaan. Maka awal kebijakan yaitu melalui penguatan modal melalui pinjaman. Dan itu ditandai di tanggal 21 Juli 2025 itu keluar PMK 49 tentang tata cara pinjaman dalam pendanaan koperasi Kelurahan Merah Putih, yang kemudian diikuti dengan di tanggal 12 Agustus 2025 itu ada Permen Desa nomor 10 2025 tentang mekanisme persetujuan dari kepala desa dalam rangka pembiayaan KDKMP. Ketika koperasi akan melakukan pinjaman, maka dia harus minta persetujuan dari kepala desa untuk KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian kami Kemendagri yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kelurahan itu juga mengeluarkan Permendagri 13 tahun 2025 tentang dukungan Bupati Wali Kota dalam pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk KKMP di tanggal 22 Agustus 2025. Yang kemudian diikuti dengan di tanggal 28 Agustus 2025 itu ada PMK 63 2025 yaitu penggunaan TAL ya. Pemerintah menempatkan dana saldo anggaran lebih untuk mendukung KDKMP kepada daerah. Dan kemudian dalam konteks skema asetnya di tanggal 8 September 2025 kami mengeluarkan surat Menteri Dalam Negeri terkait dengan
pemampatan barang milik daerah atau aset desa untuk mendukung pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Desa Merah Putih, yang mana kita arahkan memampatkan BMD provinsi kabupaten kota maupun aset desa melalui skema sewa. Ya, ini di tanggal 8 September. Yang kemudian Bapak Ibu sekalian, ini implementasinya ya terkait dengan penguatan modal itu berubah ya mulai tanggal 9 Oktober 2025 ini berubah dari penguatan modal usaha koperasi melalui pinjaman ini dirubah. Perintah Bapak Presiden itu menugaskan BUMN dan anak usaha BUMN. Maka kemudian untuk melaksanakan bukan saja tadi melalui mekanisme pinjaman, tetapi ini adalah mengarahkan langsung untuk melaksanakan pembangunan visi gerai pergudangan dan kelengkapan koperasi Desa Merah Putih. Yang mana ini ditandai di tanggal 9 Oktober 2025, keluar surat edaran bersama, ya, keputusan bersama Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Mendagri, Menteri Desa PDT, BUMN, ya, terkait dengan percepatan pembangunan visi gerai pergudangan dan kelengkapan koperasi Desa Merah Putih, yang kemudian diikuti di tanggal 10 Oktober 2025, ini ada PKS antara PT Agrinas Pangan Nusantara dan TNI terkait sinergitas pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Yang kemudian di tanggal 16 Oktober itu ada PKS ya antara Agrinas Pangan dan Nusantara dengan Kemenkoop. Artinya sudah ada penunjukan ya antara PT Agrinas dan Kemenkoop untuk melaksanakan pembangunan visi gerai pergudangan, dan selanjutnya di tanggal 17 Oktober 2025 itu dilakukan groundbreaking secara serentak, yaitu pembangunan visi gerai pergudangan kelengkapan KDKMP di Bekasi. Yang kemudian Bapak Ibu di tanggal 22 Oktober 2025 Bapak Presiden mengeluarkan lagi Impres 17 tahun 2025 terkait percepatan pembangunan visi gerai pergudangan dan kelengkapan koperasi Desa Merah Putih. Nah, inilah yang kemudian Bapak Ibu menandai kebijakan itu berubah dari tadi penguatan modal melalui pinjaman berubah langsung kepada perintah adalah menugaskan kepada PT Agrinas Nusantara untuk melakukan pembangunan visi gerai pergudangan dan kelengkapan koperasi Desa Merah Putih, disertai ada PKS antara PT Agrinas dengan TNI. Selanjutnya kami Kemendagri di tanggal 10 November itu mengeluarkan surat edaran. Ya, surat edaran untuk mempertegas percepatan pembangunan visi gerai pergudangan dan kelengkapan koperasi Desa Merah Putih, khususnya untuk menerjemahkan perintah Bapak Presiden dalam Impres 7 2025 yang memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan, memastikan, mendorong ketersediaan lahan aset Pemda maupun aset desa yang di dalamnya selanjutnya ada penugasan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam kerangka penyediaan lahan aset milik Pemda, Provinsi, Kabupaten, Kota, aset desa, ya, yang kemudian surat edaran inilah yang kemudian bisa mengoperasionalkan dari SKB dan Impres 17 tahun 2025. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat lini masa dalam konteks KDKMP ini dalam melaksanakan kebijakan Bapak Presiden ini disertai ada 2 Impres dan 1 Kepres. Jadi ada Impres 9 2025 terkait pembentukan dan ada Kepres 9 terkait pembentukan Satgas dan ada Impres 17 tahun 2025 terkait percepatan pembangunan visi gerai yang sebelumnya diikuti dengan ada surat keputusan bersama 4 menteri dan 2 lembaga terkait dengan percepatan pembangunan visi gerai pergudangan dan kelengkapan koperasi Desa Merah Putih. Inilah yang kemudian menjadi dasar hukum kita di dalam melaksanakan pembangunan visi gerai pergudangan dan kelengkapan koperasi Desa Merah Putih, yang ingin saya dudukan bahwa tahapan ini adalah tahapan pembangunan gedung negara. Sekali lagi, tahapan ini adalah pembangunan gedung negara. Yang kita bangun gerai fisik pergudangan dan kelengkapan Merah Putih ini adalah bangunan yang akan menjadi aset desa atau akan menjadi aset kabupaten kota.
Aset desa pasti Koperasi Desa Merah Putih yang akan memanfaatkan. Kalau aset kabupaten kota itu khususnya ya yang koperasi kelurahan KKP ya nanti yang akan memanfaatkan aset yang dibangun oleh PT Agrinas dan TNI. Selanjutnya, kalau kita lihat dari dasar hukum ini, kita coba lihat SKB. Di sini jelas SKB pada tanggal 9 Oktober itu memerintahkan Mendagri untuk mendorong memastikan kesediaan pemanfaatan lahan tanah barang milik daerah provinsi, kabupaten kota maupun aset desa dan mendorong gubernur agar memfasilitasi percepatan pembangunannya. Dan kita juga mengkoordinasikan gubernur, bupati, wali kota untuk mensinkronisasi dan menyelaraskan pada dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen anggaran. Ya, selanjutnya SKB ini muncul karena ada amanat dari pasal 87D Undang-Undang 1 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang 19 2023 tentang Badan Usaha Negara. Jadi Bapak Presiden itu dapat menugaskan khusus kepada BUMN atau anak usaha BUMN untuk menyelenggarakan fungsi pemanfaatan umum, penelitian, pengembangan, serta inovasi nasional. Maka kemudian ini dalam konteks ini, dalam rangka penugasan kepada BUMN dan anak usaha BUMN, Menteri melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Teknis. Maka bentuk koordinasinya dituangkan dalam surat keputusan bersama. Selanjutnya, kemudian Bapak Presiden kita mengeluarkan instruksi Presiden nomor 17 ya tentang 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai pergudangan kelengkapan koperasi Merah Putih. Di sini menginstruksikan kepada 8 menteri termasuk Menteri Dalam Negeri ya, para gubernur, bupati, wali kota dan direktur PT Agrinas Pangan Nusantara. Selanjutnya di sini kalau kita lihat langsung ke para gubernur, bupati, wali kota. Di sini tugasnya antara lain pertama menyelaraskan, mencantumkan program kegiatan subkegiatan terkait dengan mendukung pembangunan fisik ini, dengan kelengkapan koperasi Desa Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah, serta menyediakan anggaran yang diperlukan dalam APBD. Jadi ini akan terjawab nih terkait kegiatan-kegiatan pengurusan, cut-and-fill maupun penimbunan. Menyediakan lahan tanah, barang milik daerah provinsi, kabupaten, kota atau aset desa yang siap bangun. Minimal luas lahannya 1.000 meter persegi atau yang tidak memiliki lahan cukup dapat disesuaikan kondisi persediaan yang ada. Kemudian mempercepat penerbitan perizinan dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai pergudangan dan kelengkapan KDKP ini. Kemudian memfasilitasi dan memberikan pendampingan dalam hal terjadi konflik pertanahan dan lahan. Ya, serta ini kita melakukan pembinaan pengawasan secara berkala dan menyampaikan pelaksanaan tugas dalam kerangka mendukung percepatan pembangunan fisik gerai pergudangan dan kelengkapan koperasi Desa Merah Putih. Selanjutnya, kita tahu bahwa di dalam impres dimaksud itu menunjuk langsung PT Agrinas Pangan Nusantara untuk melakukan pembangunan. Itu dasarnya juga adalah dalam kerangka melaksanakan ketentuan pasal 38 bahwa penunjukan langsung itu memenuhi kriteria antara lain dalam konteks melaksanakan program prioritas pemerintah. Ini diatur dalam Perpres 46/2025 perubahan kedua atas Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang dan maka kemudian next selanjutnya kita bisa lihat bahwa berdasarkan Permenko 16/2025 ya tentang perubahan ke-8 atas peraturan Menteri Koordinator Perekonomian nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional, maka program koperasi desa kelurahan ini telah ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional. Telah ditetapkan sebagai PSN. Memenuhi kriteria tadi dilakukan penunjukan langsung kepada PT Agrinas untuk melakukan pembangunan. Gerai pergudangan dan kelengkapan koperasi Desa Merah Putih yang saya istilahkan bahwa pembangunan gerai fisik, pergudangan, kelengkapan koperasi tadi itu merupakan bangunan milik negara. Artinya negara dalam hal ini daerah dan desa. Lanjut. Untuk melaksanakan SKB dan Impres tadi 17, maka kemudian kami Kemendagri
mengeluarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri, ya, ini ditetapkan pada tanggal 10 November. Di sini kita mempertegas tugas gubernur, bupati, wali kota. Langkah-langkahnya seperti apa? Pertama, kita minta menugaskan perangkat daerah yang menangani unsur penunjang bidang perencanaan, Bapeda, silakan menyelaraskan program kegiatannya pada dokumen perencanaan. Kemudian menyediakan lahan tanah barang daerah, provinsi, kabupaten, kota yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan TUSI atau dalam rangka optimalisasi BMD atau BMD idle seluas minimal 1.000 meter persegi, atau yang tidak memiliki lahan cukup disesuaikan kondisi kejadian ada dengan tata cara melakukan identifikasi, inventarisasi. Kita mengulang lagi, silakan Anda mempedomani surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 8 terkait mekanisme pemanfaatan aset, ya, mekanisme pemanfaatan barang milik daerah atau aset kita dalam rangka mendukung pengembangan rencana bisnis kegiatan koperasi. Nah, ini yang biasanya jadi masalah penafsiran yang salah terkait dengan surat edaran tanggal 8 September dibandingkan dengan edaran tanggal 10 September. Padahal di edaran tanggal 10 September itu kita mempertegas ketika menyediakan lahan tanah, lakukan identifikasi inventarisasi, itu pedomani surat edaran Mendagri pada tanggal 8 September 2020. Kemudian kita meminta memastikan lahan tanah BMD, kabupaten kota maupun aset desa itu tidak bermasalah. Kemudian kita minta optimalkan tugas-tugas Satgas Provinsi, tugas Satgas Kabupaten, serta Satgas Kecamatan silakan dibentuk. Kemudian menugaskan perangkat daerah bidang keuangan, selagi BPKAD, ya, untuk menyediakan anggaran yang diperlukan dalam percepatan pembangunan visi gerai ini. Dalam hal belum dianggarkan pada APBD 2026, dilakukan penyesuaian. Penyesuaiannya tanpa menunggu perubahan APBD 2026. Itu caranya. Melakukan perubahan perkada penjabaran APBD 2026, yang selanjutnya nanti cukup pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, selanjutnya akan ditampung di dalam, kalau kita melakukan perubahan, kita tampung di perubahan, kalau tidak melakukan perubahan, maka kita laporkan di. Kemudian memfasilitasi kemudahan perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangan. Ini banyak pertanyaan terhadap bagaimana terkait dengan kesesuaian pemanfaatan ruang, KKPR-nya. KKPR yang diajukan pasti dalam konteks, kalau sudah RDTR pasti konfirmasi KKPR-nya, tapi kalau belum RDTR pasti melalui mekanisme persetujuan KKPR-nya. Kemudian bagaimana PBG-nya. PBG ini pengganti IMB, kemudian setelah selesai dibangun, ketika akan dimanfaatkan, pastikan sudah mendapatkan sertifikat layak fungsi, ya, SLF, ya, terkait dengan PP 16/2021 terkait bangunan, ya. Kemudian memfasilitasi, memberikan pendampingan jika ada sengketa. Di sini juga kita mempertegas juga peran kepala desa. Jadi tidak saja gubernur, bupati, wali kota, di sini juga kita mengatur peran kepala desa. Kita minta Kades untuk melakukan langkah-langkah, silakan dapat melakukan penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan keuangannya, kemudian menyediakan lahan tanah aset desa yang tidak digunakan seluas 1.000 meter persegi atau dapat disesuaikan dengan kondisi kesediaan yang ada, kemudian memastikan lahan tanah kas desa yang digunakan itu tidak bermasalah, dan kita mendorong masyarakat atau terutama anggota KDMP, ya, Koperasi Desa Merah Putihnya, untuk dapat menyediakan atau menghibahkan tanah kepada pemerintah desa, ya. Kemudian selanjutnya memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan tanah aset desa yang ada, ya, Pak Kades kita minta bantu fasilitas penyelesaian, kemudian memberikan dukungan yang diperlukan, ya, terkait perizinan non perizinan yang akan diberikan oleh bupati wali kota sesuai dengan kewenangan di desa. Selain itu juga Bapak Ibu sekalian, karena di Impres itu hanya mengatur luasan lahan, kita mengatur juga kriteria lahan. Jadi kriteria lahan tidak saja 1.000, tetapi kita juga menambahkan kriteria 3 kriteria lagi, alasan, lokasinya harus strategis, dan kondisi lahan. Kemudian di sini juga dalam edaran ini juga kita mengatur bagaimana mekanisme sinergi
dalam konteks pendataan lahan tanah ya yang dilakukan oleh pemerintah desa, ya, yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota ataupun provinsi, dan yang dilakukan oleh dinas koperasi, ya, dinas yang menyelenggarakan urusan koperasi, yang pendataannya juga dilakukan oleh BA maupun PMO, maupun pendataan lahan yang dilakukan oleh TNI yang akan dilakukan kepada Command Center PT Agrinas, ya. Selanjutnya, di dalam surat edaran ini juga kami mempertegas lahan tanah itu tidak saja tanah dalam penguasaan aset desa, barang milik negara, barang milik daerah, provinsi, kabupaten, kota, tetapi juga kita mengarahkan juga bisa memanfaatkan lahan tanah dalam penguasaan kementerian lembaga. Dalam hal ini pasti tanah dalam penguasaan barang milik negara, termasuk tanah dalam penguasaan BUMN yang memenuhi kriteria, termasuk juga fasilitas umum berupa bangunan gedung antara lain sekolah yang sudah tidak digunakan, yang ada program regrouping yang kemudian kita bisa gunakan untuk pembangunan KDKMP. Selanjutnya, ini kriterianya, kriteria lahan yang harus kita tunjuk, ya luasannya minimal 1.000, kalau tidak sesuai dengan 1.000, tetap dimasukkan ke dalam pendataan yang dilakukan oleh Kemendagri, khususnya SIPD. Karena berdasarkan rapat di tanggal 5 Januari dalam rapat tingkat menteri itu disepakati, hari ini adalah kita memprioritaskan 1.000, tetapi yang kurang dari 1.000 tetap dilaporkan dalam sistem SIPD kita, untuk kita dapatkan data berapa sih tanah-tanah yang kurang dari 1.000. Kemudian bukti alasaknya harus jelas, ya. Pasti memiliki SHP, kalau tidak ada memiliki SHP minimal tercatat dalam buku inventarisasi aset desa. Ya, kalau ada masyarakat memberikan hibah tanah, bila perlu ada pernyataan hibah. Kalau ternyata tanahnya juga belum sertifikat, tapi itu memang dalam penguasaan dari pemerintah desa, belum di SHP atau belum tercatat, pastikan ada pernyataan dari kepala desa dan BPD menyatakan bahwa tanah tersebut memang tanah milik desa dan tidak dalam keadaan sengketa. Kemudian kita minta lokasinya juga strategis, ya, aksesnya mudah bagi masyarakat, sarana jalan yang memadai, memiliki akses jaringan, berada di tepi jalan raya. Ini strategis ini juga menjadi pintu nanti Bapak Ibu, kalau ternyata ada tanah, biasanya tanah kas desa itu berada di ujung desa, jauh dari pemukiman, ternyata ada tanah yang ada di dalam pemukiman, yang bisa kita lakukan melalui mekanisme tukar-menukar, ya. Tukar-menukar dalam kepentingan desa, itu cukup persetujuan dari Bupati Wali Kota. Kemudian kondisi lahan, kita pastikan tanah siap bangun, ya, namanya PT Agrinas TNI ketika sudah ditunjuk, disepakati lokasinya, maka kemudian akan dibangun. Itu tidak ada pekerjaan cut and fill, tidak ada penimbunan, yang jelas tanah siap dibangun. Kemudian kualitas tanah stabil, ya, tidak berada di bawah jaring, ya, listrik. Lanjut. Ini mekanisme pendataan yang kita harapkan kerjasama antara Satgas Kecamatan. Ya, sebelum melakukan pendataan tinjau lapangan, koordinasi dulu dengan desa untuk memastikan ada nggak aset desa. Kalau tidak ada aset desa, silakan koordinasi dengan kabupaten kota. Apakah ada aset kabupaten kota yang ada di desa ini? Kemudian kalau tidak ada, bisa berkoordinasi dengan provinsi. Apakah ada aset-aset provinsi yang ada di desa, kabupaten, kecamatan yang kita tuju? Setelah kita mendapatkan data, namanya identifikasi dan inventarisasi, dengan bahan itu kemudian kita turun melakukan pendataan tinjau lapangan. Sehingga dalam kerangka tinjau lapangan kita lihat dari sisi kriterianya itu terpenuhi, maka kemudian nanti kita tuangkan dalam berita acara. Acara itu disepakati bersama, ditandatangani bersama, nanti masing-masing akan melapor. TNI Polri akan pasti melapor Pak Dandim, dan kemudian Pak Dandim akan melaporkan ke PT Agrinas Nusantara sebagai Command Center. Dan kita harapkan Satgas Kecamatan kita yang berkoordinasi dengan untuk di desa, itu ada kaur umum untuk mengisi di dalam sistem kita, untuk menginput
Demikian juga atau sampaikan ke Kabid Aset yang ada di kabupaten kota untuk mengisi di SIPD untuk laporan hasil pendataan aset dimaksud. Selanjutnya, permasalahan utama yang kami temui dalam kendala penyiapan lahan itu meliputi ada dua aspek, yaitu pertama ada aspek lahan, tanah, dan aspek konstruksi. Aspek lahan tanah ini kalau kita lihat belum memiliki alasan, lahan masih bersengketa, desa tidak memiliki lahan, pertama kelurahan pada perkotaan yang tidak memiliki lahan yang dipersyaratkan, Pemda tidak memiliki lahan tanah, tidak seluas minimal 1.000, memenuhi luasan 1.000 tapi dia melebar, barang milik negara, BUMN pada kementerian lembaga, tanah-tanah dalam penguasaan BUMN, misalnya PTPN, PT PLN, kemudian tanah-tanah yang secara tata ruang masuk dalam kawasan pangan pertanian pangan berkelanjutan, dia LP2B, LSD yang membutuhkan alih fungsi, satu sisi alih fungsi ini di moratorium, satu sisi bertentangan dengan kebijakan swasembada pangan, ini juga menjadi program prioritas Bapak Presiden kita. Kemudian desa pada pulau termasuk pulau kecil, wilayah pesisir, karena ini dibangun dengan prototipe bagaimana untuk wilayah-wilayah kita yang ada di pesisir, pulau-pulau kecil. Lanjut, tidak ada pada tempat strategis jauh dari fasilitas umum, membutuhkan proses penyiapan lahan cut and fill termasuk biaya pengiriman material ditujukan pada desa-desa yang jauh, yang butuh angkutan lagi. Kemudian lahan milik desa adat, komunal, ulayat, tanah, lahan ex-KUD, kemudian dari sisi konstruksi bangunan, bangunan di atas tanah yang berkontur pasir, ya membutuhkan penyesuaian konstruksi dari dinas, bangunan di atas pulau, dan sebagainya. Yang nanti saya akan sampaikan, kita rekap, itu ada 16 masalah. Coba kita sampaikan dulu. Coba di belakang, ya. 16 masalah. Satu, tanah lahan desa, nanti Bapak Ibu saya bagikan bahan ini, inilah nanti. Tanah lahan aset desa BMD Kabupaten Kota masuk tata dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pada lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lanjut. Kedua, tanah lahan aset desa BMD Kabupaten Kota masuk tata ruang dalam lahan sawah yang dilindungi. Lanjut. Tanah lahan kehutanan, khususnya desa-desa kita yang berada di kawasan swak alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi. Lanjut. Tanah atau lahan tanah yang merupakan prasarana olahraga. Ya, ini hati-hati, prasarana olahraga milik desa, milik Pemda, seperti lapangan bola, lapangan voli, dan lain-lain, yang alih fungsinya harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Pora. Kemudian tanah lahan barang milik negara BUMN dalam penguasaan kementerian lembaga seperti Kementerian Pertanian, PUPR, ataupun Kemenkeu. Ya. Selanjutnya, desa menggunakan lahan tanah yang merupakan barang milik daerah provinsi maupun kabupaten kota. Ya, dia tidak punya lahan tapi menggunakan asetnya provinsi atau asetnya kabupaten kota, yang mana ketentuannya berbeda ya. Kalau desa ke BUMN itu bisa pinjam pakai, tetapi desa ke kabupaten ke provinsi itu harus melalui mekanisme penggunaan yang dioperasionalkan oleh pihak lain. Kemudian tanah lahan yang merupakan tanah adat, tanah ulayat, atau tanah komunal. Lanjut. Tanah lahan tanah dalam penguasaan badan usaha milik negara, BUMN antara lain PT PN, Perhutani, PT PLN, PT Pertamina. Lanjut. Tanah lahan masuk kawasan cagar budaya. Lanjut. Tanah lahan yang merupakan sarana prasarana utilitas pada perumahan dan kawasan permukiman. Kemudian lahan tanah masuk dalam ruang terbuka hijau. Tanah lahan yang masih harus diperlukan penyiapan pematangan lahan atau pematangan seperti cut and fill termasuk kebutuhan biaya penimbunan. Lanjut. Biaya angkut material ke lokasi daerah terpencil dan terluar yang tidak menjadi bagian biaya yang disiapkan oleh PT Agrinas. Pemda dan desa menyatakan tidak mempunyai lahan tanah. Kemudian hasil pengecekan KDKMP yang terverifikasi ternyata penduduknya di lapangan kurang dari 500 jiwa. Sehingga tidak efektif bila dibangunkan KDKMP.
Kemudian yang tidak kalah masalahnya adalah tanah lahan eks koperasi unit desa KUD. Ya, inilah 16 permasalahan yang kita rangkum, terutama yang sangat menjadi kendala di dalam melakukan pendataan. Nah, selanjutnya saya masuk mekanisme aset. Skema pemampatan aset ya. Lanjut. Opsi pemenuhan aset KDKMP. Jadi aset ini bukan asetnya koperasi ya, tapi ini bangunan negara. Jadi asetnya milik kabupaten kota maupun provinsi maupun desa. Jadi sebenarnya opsi pemenuhan asetnya siapa? Asetnya pemerintah desa dan kabupaten kota yang nantinya koperasi Desa Merah Putih itu sebagai pemampat, sebagai penerima. Jadi ketika bangunan sudah dibangun, selesai serah terimakan, baru kemudian nanti koperasi itu menentukan pemampatan. Jadi di sini opsi penggunaannya, objeknya itu ada 3, ada barang milik daerah BMD, ada barang milik negara BMN, maupun ada aset desa. Kalau BMN pasti idle, BMD atau aset desa idle ya. Ini ada dasar aturannya. Peraturan Menteri terkait BMN ini ada PP 27 2014, Junto PP 28 2020, ada PMK 40 2024 tata cara penggunaan, ada PMK 115 terkait pemampatan BMN. Kalau dalam konteks BMD sama PP-nya 27, Junto PP 28 2020, Permendagri-nya 19 2016, Junto Permendagri 7 2024. Kalau terkait desa ada PP 43 2014, Junto PP 11 2011, dan ada Permendagri 1 2016, Junto Permendagri 3 2024. PP 27 turunan dari Undang-Undang 1 2004 tentang perbendaharaan negara. Tapi kalau aturan desa, dia mempedomani Undang-Undang 6 2014, Junto Undang-Undang 3 2024. Ya, jadi ada regulasi yang membedakan antara aset desa, ya, ada perlakuan-perlakuan yang berbeda antara perlakuan BMD, BMN dengan aset desa. Karena aset desa ini kita berangkat dari semangat Undang-Undang Desa, ada semangat asas subsidiaritas dan rekognisi. Bahwa kita menghormati aset desa ada sebelum ada Republik Indonesia ya. Bahwa aset desa ini tidak boleh berkurang, aset desa menjadi bagian dari kekayaan desa. Kemudian skema pengelolaannya ada 2 skema. Apakah kita skema pemampatan? Kalau kita lihat rangkaian pengelolaan barang milik negara atau rangkaian pengelolaan aset kita ya. Atau kita menggunakan mekanisme penggunaan. Karena ternyata desa yang tidak memiliki lahan tanah itu dapat menggunakan BMD provinsi kabupaten kota. Ya, tanahnya, tapi tidak dalam konteks mekanisme pinjam pakai. Kalau desa kepada BMN itu bisa pinjam pakai, tetapi desa ke Pemda, provinsi kabupaten kota itu tidak bisa pinjam pakai, tetapi kita istilahkan menamakan dia masuk mekanisme penggunaan namanya OPL, dioperasikan oleh pihak lain. Nanti kami lanjut. Kemudian saya ingin mendudukan menyamakan persepsi selanjutnya, next. Penatausahaan pembangunan fisik gerai pergudangan kelengkapan sebagai barang milik daerah aset desa ya. Memang ini dananya APBN. Kalau yang kelurahan dana APBN itu selesaikan dulu paparannya. APBN-nya itu adalah DAUDBH. Ya udah nanti sebentar diperbaiki. Jadi APBN ini untuk kelurahan itu dari DAUDBH ya. Kembali ya, nanti sebentar diperbaiki. Ini ada, mohon izin ya, ada perbaikan slide sebentar, tapi nanti setelah saya menyampaikan materi. APBN ini untuk koperasi Kelurahan Merah Putih ya. Ya, APBN-nya sumbernya DAUDBH, sangat jelas di PP 27 Junto PP 2820, BMD adalah semua barang yang dibelikan atas diperoleh dari daerah atau perolehan lain yang sah. Nanti pemerintah kabupaten kota setelah dilakukan pembangunan itu diterimakan dari PT Agrinas kepada Pemda, maka kemudian Pemda mencatat sebagai barang milik daerah kabupaten kota. Nanti kemudian yang akan menerima manfaat, yang akan menggunakan ya, yaitu Koperasi Kelurahan Merah Putih nanti mengajukan kepada pemerintah kabupaten kota. Kemudian yang APBN juga melalui dana desa, yaitu fisik gerai pergudangan, perangkapan dan isi Koperasi Desa Merah Putih itu KDMP sesuai dengan Undang-Undang 6 Junto 3 2024
sangat jelas aset lainnya milik desa. Antara lain kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau APBD atau APBDes ya. Ini tetap APBDes melalui dana desa. Kemudian pemerintah desa itu akan catat sebagai aset desa. Setelah aset desa selesai, ini ada tahapannya Bapak Ibu, kita akan bedakan. Ini setelah selesai baru koperasi desa KDMP itu menggunakan atau memanfaatkan, mengajukan mekanisme pemanfaatan kepada pemerintah desa. Ini akan kita dudukan penata usahanya terhadap bangunan yang dibangun oleh PT Agrunas dan TNI. Yang dibangun itu adalah aset barang milik daerah, aset desa. Ya, jadi kenapa diakui sebagai, dicatat sebagai aset desa? Karena ini sumbernya dari dana desa untuk KDMP dan untuk KKMP itu bersumber dari DBH. Semua dana itu merupakan dana transfer yang bersumber dari APBN. Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, izin saya akan menjelaskan ini dari sisi mekanisme penggunaan pemanfaatan, ya ada aspeknya, dasar hukum, subjek, jangka waktu, status tanah, biaya bagi KDMP, administrasi, manfaat bagi pemerintah desa. Kita bicara tanah kas desa, kita bicara penggunaan dan mekanisme pemanfaatan. Pemanfaatan itu ada dua yang kita prioritaskan, sewa atau pinjam pakai. Kita lihat kalau dia penggunaan itu biaya tidak ada. Tapi kalau bicara sewa, ada pembayaran sewa kepada desa, paling lama 3 tahun dapat diperpanjang. Kemudian kalau bicara pinjam pakai di desa, itu hanya berlaku untuk pemerintah desa lainnya atau lembaga kemasyarakatan desa. Paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang dan tidak mengubah status pemilikan. Dan tidak ada biaya. Maka kemudian di sini kita sudah pertegas surat edaran 8 September, kita pilih adalah melalui mekanisme sewa. Jadi sewanya terhadap bangunan negara yang sudah selesai dibangun. Maka dalam konteks bagi pemerintah desa yang membangun bangunan negara, BGN, saya mengistilahkan ini pembangunan fisik gerai pergudangan kelengkapan operasi desa Merapi itu bagian dari BGN. Ya, ketika desa, pemerintah desa membangun BGN di atas tanah lahan desa, maka dilakukan dengan dua tahapan. Ya, pertama, pastikan tanah lahan itu memenuhi kriteria dari sisi luasan, kesiapan lahan, alas hak, posisi strategis, dan disepakati oleh pemerintah desa. Dan tolong tanah juga dilihat secara tata ruang ya, karena sudah ada himbauan dari tanggal 5 Januari kemarin, tidak boleh lagi kita membangun di atas tanah-tanah lahan yang masuk kriteria secara tata ruangnya dia KP2B. Di dalamnya ada LP2B dan LSD, dan termasuk ruang terbuka hijau. Dan kami juga menyarankan tidak dibangun di atas sarana olahraga ya, kecuali telah ada fungsi dari Kementerian Pora. Kemudian pemerintah desa meminta kepada BPD untuk melakukan musdes. Jadi disetujui dulu musdes. Setelah tanah disepakati, kriteria terpenuhi, maka kemudian berdasarkan persetujuan musdes inilah kemudian kita melaksanakan pembangunan. Setelah melaksanakan pembangunan selesai, nah ini nanti akan terkait dengan pernyataan surat yang diminta oleh pihak TNI nanti. Jadi dasarnya itu adalah memenuhi kriteria, batas-batasannya, dan ada hasil musdes. Kemudian setelah selesai diserah terimakan, ya, diakui, dicatat oleh pemerintah desa sebagai aset desa, baru kemudian nanti bangunan sudah jadi, ya baru masuklah KDMP mengajukan pemanfaatan bangunan yang kita dorong melalui mekanisme sewa. Di dalam sewa itu ada permohonan, ada persetujuan sewa, dan ada perjanjian sewa. Karena akan diputuskan mekanisme pemanfaatan diatur dengan peraturan desa. Selanjutnya, ini alur pengajuannya. Jadi nanti kalau mekanisme kita mendorong awal rencana bisnisnya nanti 0% itu, jangan dulu dibebankan sewa, ya nanti kita putuskan dalam musyawarah BPD-nya. Karena sepanjang BPD menyepakati nanti dalam musdes ya. Ya, lanjut. Kemudian barang milik daerah. Kita lihat nih barang milik daerah, kita coba lihat dari sisi penggunaan ataupun dari sisi pemanfaatan. Dengan berbagai aspek kita coba lihat dari dasar hukum, subjek, jangka waktu, status tanah, biaya,
administrasi dan manfaat. Maka kemudian di sini kami mencoba bagi Pemda ini ya, bagi Pemda kabupaten kota yang akan membangun BGN ya di atas tanah lahan Pemda kabupaten kota, berarti ini kan KKMP ya, karena Pemda ya. Pemda akan membangun BGN di atas tanah Pemda. Ini melalui 2 tahapan. Pertama tahapan pembangunan. Di tanah lahan itu untuk membangun KKMP itu disepakati sesuai kriteria. Ya, setelah itu menyepakati, maka kita minta ini difasilitasi oleh OPD Koperasi. Mohon OPD Koperasi yang mengajukan permohonan persetujuannya kepada Bupati Wali Kota. Ya, untuk kelurahan. Karena kita ingin aset KKMP itu menjadi bagian dari asetnya koperasi. Ya, karena pembinaan urusan koperasi ada di OPD Koperasi. Kemudian setelah ada persetujuan dari Bupati Wali Kota, maka kita lakukan pembangunan BGN untuk KKMP ini. Setelah pembangunan selesai, diserah terimakan dari sebagai BMD dari PT APN, APN ini PT Agrarian Pangan Nusantara, ya, ke pemerintah daerah melalui tadi OPD Koperasi itu dicatat dan diakui sebagai BMD kabupaten kota. Itu satu ya. Kemudian kedua, masuk pada mekanisme pemampatan. Setelah bangunan itu selesai, barulah kita bicara sewa. Jadi KKMP nanti mengajukan permohonan sewa pemampatan kepada Bupati melalui Dinas OPD yang melaksanakan urusan koperasi. Di sana ada mekanisme permohonan, persetujuan, dan perjanjian sewa. Itu satu ya, kasus satu bagi Pemda yang membangun KKMP ya di atas tanah Pemda sendiri. Kemudian kedua adalah bagi Pemda kabupaten kota, dia tidak memiliki lahan tanah, tapi dia menggunakan BMD provinsi untuk membangun KKMP. Mekanismenya ada 3. Pertama, bicara pemanfaatan berupa pinjam pakai. Jadi ketentuan Permendagri 19 itu antara kabupaten dengan provinsi ketika memanfaatkan lahan itu bisa melalui mekanisme pinjam pakai. Jadi Pemda kabupaten kota itu mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Pemda provinsi. Ya, pada lahan yang mana? Lahan dalam sebagian penguasaan pengguna barang, kepala OPD apa saja yang ada di kabupaten kota yang memiliki lahan yang idle tadi, ya, dengan persetujuan gubernur atau dalam penguasaan pengelola barang ya Sekda dengan lagi-lagi persetujuan gubernur. Ini konteksnya kabupaten kota menggunakan BMD provinsi. Setelah setelah permohonan pinjam pakai disetujui, dilakukan perjanjian pinjam pakai, maka kemudian kita masuk pada tahap kedua, tahap pembangunan BGN. Ya, dasarnya adalah pinjam pakai. Nah, nanti dibangunkan oleh PT Agrinas, selesai nanti diserah terimakan dan dicatat bangunan tersebut sebagai BMD kabupaten kota. Nanti setelah itu dicatat, masuklah mekanisme pemanfaatan BGN berupa sewa kepada kabupaten kota. Nanti KKMP mengajukan permohonan sewa pemanfaatan kepada Pemda kabupaten kota. Di sana di dalamnya ada permohonan, ada persetujuan, ada perjanjian sewa. Kemudian kedua, konteks ketiganya untuk BMD ya, baik provinsi maupun kabupaten kota, bagi desa yang tidak memiliki tanah, lahan, itu dapat menggunakan BMD provinsi kabupaten kota. Ini ada 3. Ya. Pertama, pengajuan penggunaan yang dioperasionalkan oleh pihak lain. Ini ada ketentuan yang berbeda ya. Karena di Permendagri 19 kita tidak membuka ruang pinjam pakai itu desa ke kabupaten kota atau ke provinsi untuk aset. Tetapi kalau BMN nanti kita lihat bisa. Ya, inilah yang kemudian kita akan bawa ke rapat tingkat Satgas nasional. Karena ada perbedaan perlakuan. Jadi desa mengajukan dulu ya permohonan penggunaan OPL kepada Pemda. Ya, baik gubernur maupun bupati wali kota. Tinggal dilihat BMD-nya itu dalam penguasaan mana? Apakah penguasaan pengguna barang atau dalam penguasaan pengelola barang? Ya, nanti mendapatkan persetujuan gubernur. Setelah disetujui, dilakukan perjanjian penggunaan OPL.
setelah mendapatkan penggunaan OPL, baru masuk kedua pembangunan BGN-nya. Ya, PT Agrina sudah bisa lakukan pembangunan selesai, diserah terimakan. Aset yang dibangun menjadi asetnya desa, ya dicatat diakui sebagai aset desa. Kemudian nanti desa mengajukan pencabutan penggunaan OPL-nya. Nah, setelah itu masuklah mekanisme pemanfaatan BGN berupa sewa. Ya, di sini KDMP desa yang tidak memiliki lahan, dia menggunakan lahan BMD provinsi atau kabupaten kota, maka dia mengajukan permohonan sewa kepada desa. Ya, nanti desa mengajukan meneliti dan sebagainya sesuai dengan peraturan tadi, ya Permendagri 1 2016, Junto 3 2024. Nanti ada permohonan, ada persetujuan, ada perjanjian sewa. Lanjut. Ini alur sewa barang milik negara, milik daerah ya. Ini ada KKMP mengajukan ini dalam sebagian dalam penguasaan pengguna barang. Nanti ajukan ke pengelola barang nanti melakukan penelitian penilaian, nanti ada persetujuan, ketika setuju pengguna barang tetapkan dalam keputusan pelaksanaan sewa dan penanganan perjanjian. Ya, lanjut. Barang milik negara, tadi desa, BMD provinsi kabupaten kota, dan sekarang barang milik negara. Ya, ini mekanismenya dua juga, apakah mekanisme penggunaan ataukah mekanisme pemanfaatan. Di dalamnya ada sewa atau pinjam pakai. Jadi bagi Pemda yang tidak memiliki tanah, lahannya, berarti ini kan Pemda kabupaten kota nih ya, untuk KKMP-nya ya, dapat menggunakan BMN berupa tanah atau lahan idle ya. Mekanismenya pertama, pengajuan pemanfaatan pinjam pakai. Jadi Pemda Kabupaten Kota itu mengajukan pinjam pakai kepada Satker yang ada di daerah ya, kementerian lembaga instansi vertikal ada di daerah. Biasanya dia sebagai kuasa pengguna barang. Nanti Satker biasanya sebagai kuasa pengguna barang itu mengajukan permohonan persetujuan kepada pengguna barang. Dia tunggu dulu pengajuan ke Jakarta dulu kepada pengguna barangnya. Yang inilah yang kemudian akan kami rapatkan dengan, kami sudah mendapatkan data dari Pak Pabantu Karmater, menyampaikan data kepada kami, permohonan-permohonan yang sudah diajukan kepada KL. Ya, kami akan undang KL yang pusatnya agar mendorong percepatan persetujuannya. Karena berdasarkan persetujuan nanti, pengguna barang nanti mengajukan persetujuan pinjam pakainya kepada pengelola barang, yaitu DJKN. Setelah memiliki izin pinjam pakai, pemanfaatan pinjam pakai, baru dibangun. Ya, dibangunlah BGN tadi. Baru kemudian selesai diserah terimakan, BMD-nya dicatat sebagai BMD Kabupaten Kota melalui OPD Dinas Koperasi. Selanjutnya, ketiga masuk pada pemanfaatan. Jadi nanti KKMP mengajukan permohonan pemanfaatan. Jadi lagi-lagi posisinya koperasi itu setelah bangunan selesai, baru bicara mekanisme pemanfaatan, baru bicara sewa. Ini barangnya belum ada, kita sudah minta sewa. Bangun dulu, selesai bangunan akan digunakan koperasi, baru kita bicara sewa. Itu dua ya. Ketiga, bagi desa ya, kedua ya, bagi desa yang tidak memiliki lahan tanah, itu dapat menggunakan BMN tanah yang sifatnya idle. Mekanismenya lagi-lagi ada 3, ya, melalui pinjam pakai. Jadi dalam konteks BMN, desa itu bisa melakukan pinjam pakai kepada BMN, kepada pemerintah. Jadi di dalam PMK 115 bicara pinjam pakai, bahwa desa boleh melakukan pinjam pakai tanah BMN, lahan-lahan BMN atau BMN nggak istilahnya, boleh melakukan pinjam pakai. Tapi kalau desa kepada Pemda provinsi kabupaten kota tidak boleh pinjam pakai, tidak masuk ruang lingkupnya desa di situ dapat melakukan pinjam pakai, maka dia mekanismenya tadi penggunaan OPL. Nah di sini perintah desa, kita minta jangan desa jalan sendiri, tolong difasilitasi oleh PMD atau koperasi lah, mengajukan permohonan kepada Satker. Jangan dibiarkan desa jalan sendiri. Ajukan permohonan dan jangan juga
Bapak Ibu desa memerintahkan TNI untuk mengurus. Ini semua menjadi kewenangannya pemerintah daerah dan desa. Yang menyediakan lahan tanah tadi perintahnya adalah Impres 17 adalah desa, bukan TNI yang menyediakan. Jadi TNI ini membantu percepatan pembangunan sesuai dengan PKS antara PT Agrinas dan TNI, energi dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian nanti Satker, lagi-lagi dia nanti kan biasanya dia berlaku aturan internalnya, dia ngajukan dulu persetujuan kepada pengguna barangnya di KL-nya di Jakarta. Di mana KL pusatnya yang ada ya, di sanalah dia ngajukan dulu karena dia biasanya di daerah, misalnya apa BWSS itu biasanya kan dia kuasa pengguna barang. Nah, berdasarkan persetujuan pengguna barang, maka kemudian keluarlah persetujuan. Setelah ada pinjam pakainya, baru kita bangun BGN-nya. Selesai dibangun, diserah terimakan dari Agrinas ke pemerintah desa, dicatat sebagai aset desa. Ketika aset desa sudah jadi, barulah kemudian KDMP mengajukan permohonan pemampatan dalam bentuk sewa. Awal ini kita sewa dulu. Ya, nah yang mekanismenya kita minta untuk awal-awal karena rencana bisnisnya belum jalan, ya kita minta mekanisme dispensasi atau insentif fiskal dalam konteks retribusi, ya kita berikan, kita masuk dia pengaturan ke dalam pengaturan retribusi Perda PDRD kita disesuaikan, khususnya yang pemampatan barang milik daerahnya. Lanjut. Ini tata cara pelaksanaan sewa BMN pada pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Ini sumbernya paparannya dari DCKN tanggal 4 November 2025. Lanjut. Kita lanjut aja. Terus saja. Nah, kemudian saya masuk kepada ini sesuai dengan amanat dalam rapat diskusi kita hari ini. Mekanisme tukar menukar tanah milik desa ya. Ketika contohnya ada tanah desa, tanah kas desa biasanya di ujung jauh dari pemukiman, mau ditukar ya dalam kerangka kepentingan desa ya. Lanjut. Kalau kita lihat di Permendagri 1 2016 Junto 3 2024, kategori terkait tukar menukar itu ada 4. Ya, dalam konteks PSN, tukar menukar bukan untuk tukar menukar untuk kepentingan umum, tukar menukar untuk bukan kepentingan umum, dan ada tukar menukar untuk kepentingan desa. Ya, saya hanya bahas yang desa, bahwa kalau bicara TMUKD itu adalah kewenangan bupati dan bentuk ganti ruginya adalah tanah, ya senilai, nanti senilai itu diappraisal ya, dihitung nilainya. Lanjut. Kita pastikan untuk tukar menukar aset desa dalam kepentingan desa itu pasti di desa setempat atau pasti ya di desa setempat. Lanjut. Ini syaratnya TKD yang akan tukar merupakan wilayah ini untuk PSN. Lanjut aja. Ini bukan untuk kepentingan umum, ada mekanismenya, mekanisme permohonan di tingkat desa ya, pemohon di tingkat desa, kemudian nanti kita sampai kepada mekanisme persetujuan di Bupati Wali Kotanya. Yang jelas, ketika sudah ada permohonan dari desa untuk melakukan tukar menukar dan itu diputuskan dalam mekanisme Musdes, ya nanti diajukan kepada Bupati Wali Kota, nanti Bupati Wali Kota akan melakukan tinjau lapangan dan verifikasi data, dituangkan dalam berita acara, nanti Bupati akan menerbitkan surat izin. Ya, dasar surat izin nanti kemudian kita akan menetapkan perdes tentang tukar menukar. Lanjut. Kalau yang bukan untuk kepentingan umum ini ada pemohon, ada pemerintah desa, ada Pemkab kabupaten kota, provinsi, Kemendagri ya. Kalau bukan untuk kepentingan umum. Lanjut. Di dalam Permendagri 3 di pasal 42, 42A ini skema tukar menukar TKD dengan tanah masyarakat untuk pembangunan KDKMP. Di pasal 42 itu tukar menukar tanah kas desa itu untuk kepentingan desa. Dapat dilakukan dengan tetap memantikan rencana tata ruang wilayah, rencana penanggulangan jangka menengah desa, RKP desanya. Ini kepentingan desanya. Kita anggaplah kepentingan pembangunan KDKMP itu untuk kepentingan desa lainnya sesuai peraturan perundangan.
tukar menukar dilakukan dengan pemerintah desa memerlukan tanah untuk pembangunan kepentingan desa, itu sesuai dengan kewenangan desa. Lanjut. Kemudian kepala desa nanti menyampaikan permohonan persetujuan tukar menukar kepada Bupati Wali Kota melalui camat. Kemudian pelaksana verifikasi dokumen dan tinjau lapangan, yang mana mekanisme tadi mutatis mutandis itu sama dengan tadi tukar menukar dalam kerangka kepentingan, bukan untuk kepentingan umum ya. Ada permohonan dari desa. Kemudian penerbitan persetujuan tukar menukarnya paling lama, ini kewenangannya ada di Bupati Wali Kota dan diterbitkan paling lama 30 hari sejak tanggal dokumen diterima dan benar ya. Kemudian penerbitan persetujuan Bupati Wali Kota sebagai dasar untuk menetapkan peraturan desa tentang tukar menukar. Setelah itu kepala desa akan melaporkan hasil pelaksanaan tukar menukar untuk kepentingan desa. Dan biaya administrasi proses tukar menukar ini dibebankan kepada pihak pemohonnya. Lanjut. Kemudian tindak lanjut beredarnya surat penyerahan tanah pembangunan KDKMP yang banyak komplain dari daerah kepada kami juga, dan kami sudah koordinasikan ke Paban 7, Paban 5. Ini ada pernyataan penyerahan tanah kepala desa, lurah, camat, bupati. Lanjut. Apalagi di sana isinya menyerahkan ya. Ini kita ada tanggapan bahwa pasal 25 kalau bicara penyerahan itu harus melalui mekanisme tukar menukar, dan skema pemanfaatan tidak melalui pemindahan tanganan tetapi melalui mekanisme pemanfaatan, dan pasca pembangunan fisik aset tersebut menjadi milik pemerintah desa. Lanjut. Terhadap itu izin kami sudah berkoordinasi ya, setelah menerima beberapa komplain dari pemerintah daerah, misalnya Blora, Magetan kemarin juga, ya kami langsung berkoordinasi dengan TNI melalui Paban 7 Termater, Paban 5 Baktister TNI, untuk memberikan masukan perbaikan redaksi surat pernyataan, terutama surat pernyataan Kades ya, sebagai kelengkapan persyaratan pembangunan fisik. Kemudian kami juga hadir memberikan arahan permasalahan ini pada rapat tanggal 21 Januari 26, itu dihadiri Wadirut Hakim. Kita sudah perbaiki, ini sudah kita beri masukan. Di sini dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa merujuk pada hasil Musdes tanggal sekian telah sepakat bahwa pemerintah desa menyepakati lahan tanah milik desa, alamatnya di mana, bila perlu dicantumkan luasnya dan HP, setelah ada sertifikat hak milik, batas-batasnya dapat dipergunakan untuk pembangunan fisik. Jadi disetujui untuk pembangunan fisik ya. Jadi tidak lagi dalam konteks tadi menyerahkan. Karena tidak ada kata penyerahan aset, karena aset ini kan tetap juga menjadi aset desa. Aset pemerintah desa. Coba kembali ke pertimbangan tadi. Pertimbangan kita ada 3 tadi. Penyerahan itu hanya boleh tukar menukar. Jadi misalnya fasilitas umum yang dibangun di atas tanah kas desa, Pak, kan itu di undang-undang diperintahkan dikembalikan ke desa, kecuali fasilitas umum. Nah, kecualinya itu desa mau menghapus dia dari aset desa akan diserahkan ke kabupaten kota tadi, ya salah satunya harus melalui pemindah tanganan. Pemindah tanganan di Permendagri 1/2016 hanya melalui tukar menukar. Jadi kalau Pemda mau ngambil tanah TKD tadi ya dia harus tukar dalam bentuk apa? Ya tanah lagi. Makanya tadi kalau ada sekolah dibangun di atas tanah kas desa dan bangunan itu sudah tidak dipakai ya tanahnya harus dikembalikan ke desa. Dan pasca pembangunan, BGN-nya tadi, bangunan gedung negara itu menjadi asetnya pemerintah desa. Lanjut. Implikasi penurunan dana desa, kami sampaikan memang berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ya tanggal 29 Desember 2025, itu sudah diberitahu ya rincian dana desa tahun 2026 melalui SIKD. Next. Yang baru dibagi adalah dana yang bersifat reguler, tapi untuk koperasi Desa Merah Putihnya belum. Ini kan terbagi 2. Yang informasi baru disampaikan adalah dana yang sifatnya reguler. Kalau kita kaitkan di
APBDes-nya khususnya pasal 100 PP 11 ya, PP 11 ya, PP Perubahan 43 2014 kan paling sedikit 70% jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa. Ya, termasuk operasional pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat dan pemberdayaan. Paling banyak 30% untuk penghasilan tetap. Nah, dengan turunnya pagu dana reguler, maka otomatis akan mengalami porsi belanja 70% yang berdampak kenaikan porsi belanja 30%. Atau bisa saja akan mempengaruhi belanja 30% akan berdampak pada turunnya siltap. Ya, ini kita sebenarnya sudah antisipasi di rancangan PP pengganti PP 43 ini, tindak lanjut ya, itu paling sedikit 70% dan paling banyak 30%. Dalam hal adanya program strategis nasional, porsi belanja paling banyak 30%, itu dapat terlampaui Pak dengan persetujuan Bupati Wali Kota. Dan ini konteksnya kenapa ini terjadi penurunan karena adanya KDKMP, karena KDKMP hanya persoalan di sistem yang harus kita berkoordinasi nanti dengan kementerian dengan penyiapan sistem di kami akan buka lanjut aja secara sistem aja. Jadi menanggapi isu adanya belanja operasional melebihi porsi 30% dengan risiko tidak dapat diposting di Siskedes. Lanjut, ini kita bisa minta admin dapat melakukan buka kunci posting sementara pada aplikasi Siskedes, nanti masuk kepada tool setting konfigurasi, matikan centrangnya pada menu kunci BOP lebih besar 30% pada saat posting. Maka anggaran akan dapat terposting pada aplikasi Siskedes. Ini nanti saya sudah perintahkan kepada staf saya yang menangani Siskedes untuk dapat menyesuaikan ini. Saya sudah dihubungi oleh Pak Jaka untuk meminta, artinya kan ini dasar hukumnya kan masih dalam bentuk PP ya. Sedangkan untuk menangani ini jawabannya ada di rancangan PP terbaru. Tapi untuk sementara kami meminta ada surat dari Kemenq agar kami bisa lakukan penyesuaian dulu di dalam sistem. Jadi dengan pola inilah dulu kita penyesuaian dulu di sistem, karena ini adalah kebijakan yang sifatnya nasional. Lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan dalam materi hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, ya. Kami akhiri. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Saya kembalikan ke moderator.